Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Silmi Kafah dengan NIM 23811301141. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang komunikasi verbal dan nonverbal dalam pembelajaran di era digital. Tugas ini untuk mata kuliah komunikasi pembelajaran era digital yang diampu oleh Ibu Yeti Nurizati MSI. Komunikasi merupakan unsur yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Tanpa komunikasi yang efektif, tujuan pembelajaran akan sulit tercapai. Dalam dunia pendidikan, komunikasi dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam kegiatan pembelajaran, komunikasi verbal dapat berupa ceramah, diskusi, presentasi, tanya jawab, pemberian tugas, maupun materi yang disampaikan melalui platform digital. Komunikasi verbal memiliki peran penting untuk menyampaikan informasi, membantu pemahaman peserta didik, membangun interaksi antara guru dan siswa, serta memberikan motivasi dalam belajar. Agar komunikasi verbal berjalan efektif, guru perlu memerhatikan beberapa karakteristik, seperti penggunaan bahasa yang jelas dan ringkas, pemilihan kosakata yang tepat, intonasi yang sesuai, kecepatan berbicara yang nyaman didengar, dan sesekali menggunakan humor untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Selain komunikasi verbal, terdapat juga komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah proses penyampaian pesan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, intonasi suara, penggunaan simbol, maupun penampilan seseorang. Dalam pembelajaran, komunikasi nonverbal seringkali memperkuat pesan yang disampaikan secara verbal. Beberapa bentuk komunikasi nonverbal yang sering digunakan guru antara lain ekspresi wajah yang ramah, gestur tangan saat menjelaskan materi, kontak mata dengan peserta didik, nada suara yang bervariasi, serta pengaturan jarak dan posisi ketika berinteraksi dengan siswa. Semua unsur tersebut dapat membantu meningkatkan perhatian dan pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan. Dalam praktiknya, komunikasi verbal dan nonverbal memiliki perbedaan. Komunikasi verbal lebih menekankan pada penyampaian informasi secara jelas dan eksplisit menggunakan bahasa. Sementara itu, komunikasi nonverbal lebih banyak menyampaikan makna emosional, sikap, dan konteks yang mendukung pesan verbal. Oleh karena itu, keduanya harus digunakan secara seimbang agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh peserta didik. Di era digital ini, komunikasi pembelajaran mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berbagai platform digital seperti Zoom, Google Meet, WhatsApp, Google Classroom, dan Learning Management System telah menjadi sarana komunikasi antara guru dan siswa. Komunikasi verbal kini dapat dilakukan secara daring tanpa batas ruang dan waktu. Selain itu, komunikasi nonverbal juga hadir melalui emoji, stiker, GIF, maupun ekspresi wajah saat konferensi video berlangsung. Namun demikian, komunikasi di era digital juga memiliki tantangan. Pada komunikasi verbal sering terjadi kesalahpahaman
akibat penggunaan bahasa yang ambigu atau kurang jelas. Sementara pada komunikasi nonverbal, keterbatasan interaksi melalui teks dapat menyebabkan pesan ditafsirkan secara berbeda oleh penerima. Oleh karena itu, guru dituntut untuk lebih cermat dalam memilih kata, memperhatikan etika komunikasi digital, serta memanfaatkan media pembelajaran secara tepat. Sebagai pendidik di era digital, kita harus mampu menjadi komunikator yang efektif. Guru perlu menggunakan bahasa yang santun, jelas, dan mudah difahami. Selain itu, guru juga harus menampilkan ekspresi positif, menjaga kotak mata, menggunakan intonasi yang menarik, serta menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian materi, tetapi juga menjadi media untuk membangun hubungan yang baik antara guru dan peserta didik. Sebagai kesimpulan, komunikasi verbal dan nonverbal merupakan dua unsur yang saling melengkapi dalam proses pembelajaran. Di era digital, keduanya tetap memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan pembelajaran yang efektif, interaktif, dan bermakna. Oleh karena itu, guru perlu mengembangkan kemampuan komunikasi yang baik agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.